أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa faqad fazal muttaqun.
Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berada pada tanggal 18 Zulqa'dah. Artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan melangkah menuju sebuah bulan yang bernama Zulhijjah. Di antara amal dan ibadah yang diutamakan Allah di bulan Zulhijjah, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir bulan Zulhijjah ini, semuanya berdasarkan syariat dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa sebenarnya Nabi Ibrahim ini? Sehingga kita umat Nabi Muhammad sekalipun mesti melaksanakan dan mensyariatkan dalam kehidupan kita selama di bulan Zulhijjah adalah perbuatan dan yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim di masa yang lampau. Apa hebatnya Ibrahim? Apa hebatnya yang dibuat oleh Nabi Ibrahim sehingga namanya disebut Allah banyak di dalam Al-Quran, dan bahkan syariat dia kita lakukan sampai di akhir zaman ini? Apa hebatnya Ibrahim? Ternyata Ibrahim bukanlah seorang manusia biasa. Ibrahim bukanlah makhluk ciptaan Allah biasa sama seperti kita. Ibrahim adalah seorang hamba Allah yang gelarnya Khalilullah, orang yang paling dekat dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi sebab sehingga Ibrahim orang yang paling dekat dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak kisah Ibrahim sehingga Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 125. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang paling baik agamanya? Waman ahsanu dinan mimman aslama wajah Allah. Siapa yang paling baik agamanya daripada orang yang menyerahkan diri dan berpasrah kepada Allah? Tidak ada yang lebih baik agamanya. Maka jangan mengaku kita penganut agama yang baik. Jangan pernah mengaku kita hamba yang baik. Jangan pernah mengaku kita makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Dan jangan pernah mengaku ibadah kita, amal kita lebih baik dari siapapun sebelum kita menyerahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memperbandingkan kita. Allah bertanyakan dalam Al-Quran, siapa yang lebih baik agamanya selain dari orang yang betul-betul berpasrah dan menyerahkan diri, bersandar hanya kepada Allah saja. Itulah yang dilakukan oleh Ibrahim. Bagaimana cobaan hidup yang dialami, yang ditempuh, yang dijalani oleh Ibrahim, itu semua adalah bukti bahwa Ibrahim adalah seorang hamba yang terbaik di sisi Allah dan di sisi manusia yang lain. Ketika dia sudah dilantik oleh Allah menjadi seorang rasul, maka dia pun secara tidak langsung melantik dirinya menjadi musuh bagi keluarganya. Kalau dakwahnya ditantang, kalau dakwahnya dimusuhi oleh orang lain, oleh tetangganya, oleh sahabatnya, mungkin hati tidak terlalu kecil dan sakit. Tapi kalau dakwah kita ditantang langsung oleh ayah kandung, inilah yang membuat kita lebih sakit hati dan membuat kita larut dalam kesedihan. Dan itu adalah ujian pertama yang dijalani oleh Ibrahim. Ayahnya yang bernama Azar bukan hanya seorang penyembah berhala, tapi Azar adalah seorang produsen dan arsitektur utama dalam membuat berhala terbesar pada masa itu. Maka Ibrahim mesti berhadapan dengan ayahnya. Berapa kali dia dicaci maki, berapa kali dia disumpah serapah, bahkan diusir oleh ayahnya. Dan tidak sampai di situ, dia diancam ingin dibunuh oleh ayahnya. Kalau kau tak berhenti mendakwai aku ya Ibrahim, kalau kau tidak mencintai dan menyukai Tuhanku ya Ibrahim, la'uharriku, akan kulempar engkau dengan batu, akan kulempar engkau dengan batu dan kayu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selamanya Ibrahim. Dia diusir, dia dilempar, dia diancam ingin dibunuh. Bukan orang lain yang mengancamnya, bukan orang lain yang mengusirnya, tapi ayah kandungnya sendiri. Mengalir darah Azar itu di dalam tubuh Ibrahim, tapi Ibrahim tetap bersabar dan berlemah lembut kepada ayahnya. Ujian pertama dihadapi Ibrahim, dia lulus. Ujian kedua, setelah berhadapan dengan ayah kandung,
Ibrahim berhadapan dengan penguasa. Disinilah Allah ingin bercerita kepada kita umat manusia, wabil khusus umat Islam, bagaimana Ibrahim itu menjadi seorang hamba yang paling baik di antara hamba yang lain. Ketika Ibrahim dibakar berbulan lamanya, Namrud seorang penguasa, dia disebut dalam kitab Ar-Risalah Arba'ah mi'ati sana, 400 tahun kekuasaannya di atas dunia. Apakah kekuasaannya hanya sejengkal dua jengkal tanah? Apakah kekuasaannya hanya 1-2 kecamatan? Tidak. Disebutkan dalam kitab Ar-Risalah, kekuasaan Namrud pada masa itu lamanya 400 tahun dan luas kekuasaannya syarqan wa gharban, dari timur belahan dunia sampai ke barat, semua tunduk dalam kekuasaan dan genggaman kekuasaan Namrud. Itulah penguasa yang dihadapi Ibrahim. Berbulan lamanya dia kumpulkan kayu bakar, lalu dia hidupkan api. Apa yang dia lakukan? Ditangkapnya Nabi Ibrahim, lalu Ibrahim dilemparkan ke dalam lembah api yang begitu besar secara hidup-hidup. Dia menyangka, semua orang yang melihat dan menyaksikan pada waktu itu, tak ada yang menganggap Ibrahim akan selamat dari kobaran api yang begitu panas. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika semua orang tertawa dan bergembira karena kematian Ibrahim, tapi tidak dengan makhluk-makhluk yang cinta kepada Allah, Ibrahim tetap bersandar hanya kepada Allah saja. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan, wahai Ibrahim, apakah kau mau kupadamkan api ini? Cukup dengan sekali hembusan, maka akan kupadamkan lembah api yang begitu besar ini. Apa kata Ibrahim? Aku tak butuh bantuanmu wahai Ibrahim. Aku tak butuh bantuanmu wahai Jibril. Baliklah, aku hanya butuh menunggu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya menunggu pertolongan dari Sang Penciptaku. Maka aku sandarkan segalanya, hidup dan matiku hanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Berpekan, berminggu, bahkan berbulan api itu padam. Apa yang terjadi? Allah keluarkan Nabi Ibrahim dalam lembah api yang panas dengan bergetar karena kedinginan. Sejuk yang dirasakan oleh Ibrahim di dalam api yang begitu besar. Ini hikmah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa Ibrahim tidak membutuhkan pertolongan siapapun kecuali hanya pertolongan Allah semata. Dia sandarkan hidupnya. Karena Ibrahim ingin mengajarkan kepada kita, jangan pernah bersandar kepada siapapun dan kepada apapun kecuali hanya kepada Allah semata. Kalau bersandar pada harta, harta akan binasa. Kalau bersandar pada kuasa, kuasa hanya sementara. Paling lama 10 tahun, itu pun kalau tidak ditangkap oleh KPK. Bersandar pada orang kaya, pada kawan, pada sahabat, pada tetangga dan sanak keluarga. Hari ini kawan bisa berubah, hari ini dia berubah menjadi kawan, tapi tidak mustahil besok dia berubah menjadi lawan. Manusia ini berubah, hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Tapi bersandarlah hanya kepada Allah, Hayyun la yamut, yang tidak, dia hidup dan tidak pernah mati untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi bukti dan menjadi syarat bagi Ibrahim menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang baik agamanya kecuali orang yang hanya bersandar hanya kepada Allah. Tidak ada yang lebih baik agamanya kecuali orang yang betul-betul berserah dan berpasrah diri hanya kepada Allah semata. Ibrahim mengajarkan kita dengan itu semua, dengan kesabaran atas ujiannya, dengan kesabaran dan dengan ketabahan atas apa yang ditimpa kepada dirinya, dan berpasrah hanya kepada Allah saja. Ibrahim bukanlah manusia biasa. Ujiannya tak sama dengan kita manusia. Ujiannya begitu berat. Berhadapan dengan ayah, lolos. Berhadapan dengan penguasa, lolos. Datang ujian yang paling terbesar dalam hidup Ibrahim, yaitu ujian kehampaan jiwa dan kekosongan hati. 86 tahun Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh ya Allah. Apakah Ibrahim berdoa sekali 2 kali saja?
Apakah Ibrahim karena dia seorang rasul langsung dikabulkan Allah? Tidak. Ibrahim berdoa pagi dan petang, siang dan malam. 86 tahun lamanya dia berdoa kepada Allah. Padahal dia Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling disayang Allah, orang yang paling tertunduk dan taat kepada Allah. Tapi doanya pun dipending Allah, ditahan Allah, ditangguhkan Allah. Bukan setahun 2 tahun, tapi 86 tahun. Hatinya kosong, jiwanya hampa, ada kerinduan dalam hati, ingin menggendong seorang bayi dalam pangkuan dan gendongan. Tapi itu tak terwujudkan selama 86 tahun. Allah ingin mengajarkan kepada kita, saudaraku, kita yang masih berdoa sekali 2 kali, kita yang masih berdoa sebulan 2 bulan, lalu berhenti karena tidak lagi mau berdoa, pasrah, putus asa atas segala doa kita yang tak dapat jawaban. Ingat, ud'uuni istajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya akan kukabulkan. Tak ada doa yang ditunda Allah, tak ada doa yang ditolak Allah. Semua doa kita akan diterima dan dikabulkan Allah. Cuman yang menjadi permasalahan, ada cara doa ini dikabulkan Allah 3 macamnya. Yang pertama, doa langsung dikabulkan, cash, langsung dikasih Allah. Doa siapa itu? Doa orang-orang yang zalim, yang terzolimi. Maka orang-orang yang terzolimi adalah doanya sangat makbul, tanpa hijab dan tanpa batas. Maka jangan pernah berbuat zalim kepada orang. Ittaquz zulma, zulumatun yaumal qiyamah. Jangan kau berbuat zalim, karena kezaliman itu akan kau pikul di hadapan Allah di akhirat kelak. Maka doa orang yang teraniaya, doanya makbul, langsung cash. Yang kedua, orang yang doa seorang ibu kepada sang anak, doanya makbul dan tidak ada batas hijab antara doa sang ibu dengan anak. Yang kedua, cara kabul doa yang kedua, Allah akan kabulkan doa kita kalau menurut ilmu Allah kita sudah layak untuk mendapatkan doa itu. Sama seperti ibarat anak kecil umur 2 tahun minta pisau, minta pisau pagi, minta pisau siang, minta pisau, ingin main dengan pisau. Lalu apakah kita sebagai orang tua akan memberikan pisau itu kepada anak yang umur 2 tahun? Tentu tidak, karena dia belum layak dan belum bisa bermain pisau. Tunggu nanti ketika umurnya 20 tahun, jangankan pisau, lebih dari itu pun akan kita kasih. Kenapa? Karena dia belum layak menurut ilmu kita memainkan pisau di umur yang 2 tahun. Begitulah doa kita di hadapan Allah, sanak saudara. Itulah doa-doa kita yang belum dikabulkan Allah. Sampai hari ini doa belum dijawab Allah. Sampai hari ini doa kita belum diterima Allah. Bukan Allah tak sayang ke kita, bukan Allah tak mau mengabulkan doa kita. Barangkali menurut ilmu Allah kita belum layak menerima doa itu. Maka doa itu akan dipending Allah sampai menurut ilmu Allah kita layak untuk mendapatkannya. Yang ketiga, cara kabul doa adalah nanti kalau di dunia tidak dikabulkan Allah, Allah akan kabulkan di akhirat kelak di dalam surga. Wala ainur ra'at, belum pernah dilihat mata, belum pernah terlintas dalam hati dan pikiran manusia, doa kita akan dikabulkan Allah. Ibrahim berdoa 86 tahun. Dia tidak minta 1, 2, 3 orang anak yang soleh. Yang jelas Ibrahim berdoa pagi, petang, siang, malam, kasih anak yang soleh. Dia minta 1, tapi Allah kasih 2. Dia minta anak yang soleh, lebih dari soleh Allah kasih. Dua-duanya anaknya itu menjadi sang Rasul penggantinya setelah itu. Pertama anaknya Ismail dari ibu Siti Hajar. Anak cucu cicit keturunan Ismail pun menjadi Rasul. Salah satunya yang terakhir, Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dari jalur lain, Ishak. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, yang kedua Ishak dari ibu yang berbeda. Anak cucu keturunan Ishak banyak yang menjadi nabi, di antaranya Yakub. Dan Yakub pun punya anak namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Allah kasih Nabi Ibrahim anak yang soleh, bukan 1, 2 orang, tapi diberikan Allah banyak. Dan Allah tidak memberikan anak yang soleh, justru lebih dari apa yang diminta dan tak pernah tergambarkan dalam hati dan pikiran Ibrahim. Sehingga Ibrahim diberi gelar di kalangan manusia Abul Anbiya,
bapaknya para nabi dan para rasul, karena banyak anak cucu keturunannya menjadi nabi dan rasul. Begitu indah cara Allah membalas doa-doa kita yang sabar atas doa-doa itu. Mudah-mudahan doa kita hari ini tetap istiqomah berdoa kepada Allah, tetap istiqomah terus, jangan putus asa dan berputus keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sampai hari ini doa kita belum dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia yang terbaik, dan cara menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah adalah manusia yang betul-betul berpasrah dan menyerahkan dirinya hanya kepada Allah SWT. Orang yang pasrah kepada Allah berarti dia tidak meragukan sedikit pun keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kadang kita ragu, kita tidak yakin, kita tidak percaya kepada Allah, baik soal rezeki, baik soal jodoh, baik soal anak, baik soal segala macam. Kita masih tidak percaya sepenuhnya kepada Allah, padahal Allah adalah pemilik kekuasaan di atas dunia dan di langit, di dunia dan di akhirat. Semua berada dalam genggaman kekuasaan Allah semata. Ibrahim, walaupun dia dicampakkan orang di dalam lembah api, tak ada orang yang menyangka dia akan selamat, tapi Ibrahim berpasrah kepada Allah. Dia tidak salah tempat bersandar, dia betul bersandar kepada Allah. Lalu Allah kirimkan para malaikat, Allah dinginkan api itu sehingga dia pun keluar dalam lembah kobaran api dalam keadaan bergetar karena kedinginan. Begitu hebat kuasa Allah, karena kita bersandar hanya kepada Allah, maka tunggu keajaiban datang dalam kehidupan kita. Berpasrah kepada Allah adalah jalan terbaik menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir qulubana bi nuril islam wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril hidayatika ya rabbi maulana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.